Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Nidia Fitri Amalia, Ibnu Abdillah Hidayat, dan Aidina Qurratul Aini. Di sini kami akan menjelaskan materi studi Al-Quran Hadis tentang tafsir Bi Al-Matsur dan Bi Al-Rai. Selamat belajar. Tafsir Al-Matsur. Pengertian tafsir Al-Matsur. Tafsir Al-Matsur adalah bentuk isi maf'ul atau objek dari kata atsara yatsiru, yatsuru astaratan yang secara etimologi berarti menyebutkan atau mengutip dan memuliakan atau menghormati. Al-atsar juga bisa berarti sunnah, hadis, jejak, bekas, pengaruh, dan kesan. Jadi, kata-kata al-matsur pada hakikatnya mengacu pada makna yang sama, yaitu mengikuti atau mengalihkan sesuatu yang sudah ada dari orang lain atau masa lalu. Tafsir Bi al-Matsur adalah corak penafsiran Al-Quran dengan cara menafsirkan ayat Al-Quran lainnya, ayat Al-Quran dengan as-sunnah an-nabawiyah, dan ayat Al-Quran dengan kalam yang dikutip dari pendapat sahabat dan tabi'in menurut sebagian ulama. Pembagian tafsir Al-Matsur yaitu ada dua. Yang pertama, penafsiran Bi Al-Matsur yang didukung oleh dalil yang banyak kesohihan dan dapat diterima. Yang kedua, penafsiran Bi Al-Matsur yang tidak sohih disebabkan beberapa faktor. Penafsiran seperti ini harus ditolak mengamalkannya. Kitab tafsir yang memuat tentang tafsir Al-Matsur yakni Tafsir Jami'ul Bayan oleh Ibnu Jarir At-Tabari, Tafsir Al-Bustan oleh Abdullah Itz As-Samarqandi, Tafsir Al-Mahlat, Tafsir Ma'limut Tanzil oleh Al-Bagawi, Tafsir Al-Quranul Azim oleh Al-Hafidh Ibnu Katsir, Tafsir Asbabun Nuzul oleh Al-Wahindi, Tafsir As-Nas wal Mansuk oleh Abu Ja'far An-Nahas, Tafsir Ad-Durrul Mansur fi Tafsir Bil Matsur oleh As-Suyuti, dan Al-Jawahir Al-Hasan fi Tafsir Al-Quran oleh Abdurrahman As-Salibi. Kemudian ada tafsir Bil Al-Ra'i. Kata Al-Ra'i secara etimologis berarti keyakinan, qiyas, dan ijtihad. Jadi tafsir Bil Al-Ra'i adalah penafsiran yang dilakukan dengan cara ijtihad, yakni rasio yang dijadikan titik tolak penafsiran. Setelah mufasir terlebih dahulu memahami bahasa Arab dan aspek-aspek dilalah atau pembuktiannya. Dan musafir juga menggunakan syair-syair Arab jahiliyah sebagai pendukung, di samping memperhatikan nuzul, nasikh mansukh, qiraat, dan lain-lain. Karena penafsiran dengan cara ini didasarkan atas hasil pemikiran sendiri, maka sering terjadi perbedaan di antara ma'thur. Maka ada sebagian ulama yang menolak corak penafsiran Al-Ra'i. Tafsir Al-Ra'i sendiri dibagi menjadi dua. Menurut para mufassir sendiri, yang pertama yaitu Ra'i madmumah atau yang tercelah adalah menafsirkan Al-Quran dengan pendapat semata-mata, yang tidak didukung oleh ilmu alat. Sebagian besar orang yang menafsirkan dengan Al-Ra'i adalah orang-orang yang mementingkan hawa nafsu dan bid'ah. Mereka menganut faham-faham yang sesat, tidak ada alur periwayatan atau rujukan yang jelas, dan tidak ada dalil yang kuat. Kemudian ada Al-Ra'i Mahmudah atau yang terpuji, adalah pendapat yang didasarkan atas ilmu dan memenuhi kriteria atau syarat tafsir, yaitu penguasaan ilmu bahasa Arab yang meliputi nahwu, shorof, istiqaq, dan balaghah. Selain itu, seorang mufassir juga dituntut menguasai ilmu qiraat, usuluddin, usul fiqih, asbabun nuzul, qas Al-Quran, nasikh mansukh, dan lain sebagainya. Kemudian kitab-kitab yang termasuk tafsir Al-Ra'i. Yang pertama, kitab-kitab yang termasuk tafsir Bil Al-Ra'i Al-Mahmudah, yaitu Mafatih Al-Ghaib oleh Fakhr Al-Din Al-Razi, kemudian Anwar Al-Tanzil wa Asrar Al-Ta'wil oleh Al-Baitawi, kemudian Mudharik Al-Tanzil wal Aqaiq Al-Ta'wil oleh An-Nasafi, kemudian Lubab Al-Ta'wil fi Ma'an Al-Tanzil oleh Al-Khazin, kemudian Al-Bahr Al-Mu'i oleh Abu Hayyan, kemudian Al-Tafsir Al-Jalalain oleh Jalaluddin Al-Mahali dan Jalaluddin Al-Suyuti, kemudian Gharaib Al-Quran wa Raqaib Al-Furqan oleh An-Nasaiburi, kemudian ada Al-Siraj Al-Munir oleh Al-Khatib Al-Sarbini,
Kemudian ada Irsyad al-Aql as-Salim oleh Abu al-Sa'ud. Kemudian Ruh al-Ma'ani oleh al-Alusi. Kemudian kitab-kitab yang tergolong tafsir bil al-Ra'yi mazmumah. Yang pertama yaitu Tanjilul Quran Animal To'in oleh Abu Hasan Abdul Jabbar dari golongan Mu'tazilah. Kemudian ada Mir'atul Anwar wa Mishkatul Asrar oleh Maula Abdul Latif al-Ghazaroni dari golongan Syiah. Kemudian ada Tafsir Hasan al-Askari atau Abu Musa dari golongan Syiah. Kemudian Himyanul Zat ila Daril Ma'ad oleh Muhammad bin Yusuf dari golongan Khawarij. Kemudian ada Ghorar al-Fawaid wa Dorar al-Qolaid oleh Abu Qasim Ali dari golongan Mu'tazilah. Kemudian ada Rahul Ma'ani oleh Syahabuddin al-Alusi dari golongan Khawarij. Kemudian ada Tafsir Atiyah bin Muhammad an-Nazwani al-Zayyidi Tafsir fi Tafsir oleh Muhsin bin Muhammad dari golongan Zayyidiyah. Selanjutnya, dari perbedaan tafsir bi al-Ma'thur dan tafsir bi al-Ra'i. Dari tafsir bi al-Ma'thur, secara garis besar, terjadi perbedaan pendapat dalam produk-produk penafsirannya. Sebagian besar, perbedaan yang ditemukan adalah pada aspek pemahaman redaksional terhadap ayat-ayat Al-Quran. Ini disebabkan relativitas kualitas intelektual sahabat dan para tabi'in dalam memahami ayat-ayat Al-Quran tersebut, sehingga wajar ditemukan perbedaan. Sebuah contoh dalam Mahbahith fi Ulum Al-Quran, seorang mufasir pada masa itu mengungkapkan maksud sebuah kata dengan redaksi yang berbeda dengan redaksi mufasir yang lain, dan masing-masing redaksi itu menunjukkan makna yang juga berbeda, namun maksud semuanya adalah sama. Dan dari tafsir bi al-Ra'yi sendiri muncul sebagai sebuah jenis tafsir pada periode akhir pertumbuhan tafsir bi al-Ma'thur. Sebagai periode awal perkembangan tafsir, pada masa ini Islam semakin maju dan berkembang, sehingga berkembanglah berbagai mazhab dan aliran di kalangan umat Islam. Masing-masing golongan berusaha meyakinkan umat dalam rangka mengembangkan paham mereka. Untuk maksud tersebut, mereka mencari ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi, lalu mereka tafsirkan sesuai keyakinan dan mereka anut. Tokoh-tokoh tafsir bi al-Ma'thur dan bil ar-Ra'yi. Tokoh-tokoh bi al-Ma'thur diantaranya 1. Ibnu Jarir at-Tabari, 2. Abdul Laith as-Samarkandi, 3. Al-Wahidi, 4. Al-Hafidh Ibnu Katsir. Tokoh-tokoh dari bi al-Ra'yi diantaranya dari bi al-Ra'yi Mahmud, 1. Muhammad bin Abi Bakar, 2. Jalaluddin Muhammad bin Ahmad, 3. Jalaluddin Abdul Rahman bin Abi Bakar, 4. Muhammad bin Husain ibnu Al-Hasan. Dari bi al-Ra'yi Mahmuz diantaranya 1. Maulana Abdul Latif Al-Ghazarani dari golongan Syiah, 2. Muhammad bin Syah Muratada dari golongan Syiah, 3. Abu Hasan Abdul Jabbar bin Muhammad dari golongan Mu'tazilah, dan Abu Qasim Muhammad bin Amr bin Muhammad dari golongan Mu'tazilah. Kemudian ada hukum-hukum tafsir bil al-Ma'thur dan bil al-Ra'yi. Tafsir bil Ma'thur adalah tafsir yang harus diikuti dan dipedomani karena berdasar pada sahih seperti Al-Quran dan hadis Nabi. Maka bisa digunakan agar tidak tergelincir dalam kesesatan pengetahuan dalam memahami kitab Allah. Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, ia berkata, tafsir itu ada 4 macam. Tafsir yang dapat diketahui oleh orang Arab melalui bahasa mereka, tafsir yang harus diketahui oleh setiap orang, tafsir yang hanya bisa diketahui para ulama, dan tafsir yang sama sekali tidak mungkin diketahui oleh siapapun selain Allah. Ayat-ayat yang mengandung perintah wajib, anjuran, larangan, fungsi-fungsi hak, hukum-hukum, batas-batas kewajiban, kadar keharusan bagi sebagian makhluk terhadap sebagian lain, dan hukum-hukum lain yang terkandung ayat-ayat Al-Quran yang tidak dapat diketahui kecuali dengan penjelasan Rasulullah. Maka dari itu tafsir al-Ma'thur dianjurkan untuk dipedomani karena metode tafsir ini merujuk pada sunnah Nabi Muhammad SAW.
Kemudian ada tafsir bil al-ra'yi, adalah diperbolehkan apabila ada dasar yang sahih, namun apabila tidak ada, maka tafsir jenis ini diharamkan atau tidak boleh dilakukan. Ada beberapa alasan yang melarang tafsir jenis ini seperti yang dikutip oleh Dr. Andus Muzakir. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Surat Al-Isra ayat 36.